warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Via, dan seperti biasa saya siap memberi ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk teman milenial. Oke, langsung saja. Kali ini pembahasan kita sangat menarik. Saya bikin konten di satu waktu dengan tema yang berbeda. And then kali ini judulnya adalah miliki keyakinan yang benar tentang masa depan. Karena banyak sekali pemikiran-pemikiran, keyakinan-keyakinan yang salah yang justru menghambat langkah kita. Dan itu sering ditanamkan oleh orang tua, lingkungan, dan orang-orang di sekitar kita sejak kita kecil. Contoh, misalnya kita dilarang ke suatu tempat karena ada hantu misalnya. Akhirnya kita didoktrin seperti itu, kita jadi takut melakukan sesuatu. Benar nggak? Dan mungkin kita pernah punya pengalaman yang buruk tentang anjing misalnya. Anjing menggigit kita, padahal nggak semua anjing jahat. Tapi karena keyakinan yang demikian, seringkali kita jadi berburuk sangka terhadap sesuatu, padahal sesuatu tersebut belum tentu terjadi. Dan itu juga yang sering saya alami gitu. Saya sendiri sering mencoba memulihkan diri saya dari rasa takut. Karena apa? Karena dari kecil, mungkin kesalahan orang tua atau orang yang mendidik kita, seringkali membuat keyakinan yang salah kepada diri kita, sehingga itu tertanam di alam bawah sadar kita. Sadar atau enggak, teman-teman pasti pernah ngalamin ini. Untuk itu, gimana sih cara kita? Tentunya emang itu butuh terapi ya, karena dalam ilmu psikolog, hal itu bisa disebut fobia atau punya kenangan buruk di masa lalu, yang itu mendoktrin kita, alam bawah sadar kita, untuk tidak berani melakukan sesuatu. Jadi ini berkaitan dengan kesuksesan atau masa depan gitu. Banyak keyakinan orang yang salah memandang kehidupan, dan itu seringkali menghambat diri dia untuk jauh lebih baik gitu. Misalnya kita dituntut untuk sempurna, dan atau kita dianggap akan cantik jika kita berkulit putih, seperti pembahasan saya di video sebelumnya. Kita berkeyakinan jika kita gendut, kita tidak bagus gitu fisiknya, atau kita mungkin tidak sempurna, berkulit hitam misalnya, rambut keriting, kita nggak cantik. Padahal itu keyakinan yang salah. Jadi keyakinan yang salah ini sangat mempengaruhi hidup kita jangka panjang, dan itu membuat kita tidak bahagia. Jadi untuk teman-teman yang ingin bahagia, caranya adalah menerima apapun diri kita. Kita itu unik, kita itu berbeda. Kita itu memang harus buta, tuli, dan lumpuh untuk melihat semua hal di sekitar kita gitu. Jadi apa maksud dari pernyataan saya barusan? Kita harus buta. Buta untuk melihat atau membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita buta untuk melihat hal-hal yang mungkin di luar ekspektasi kita. Misalnya orang bahagia dengan hal itu, kita harus memiliki kebahagiaan yang lain, nggak harus seperti mereka. Dan kita harus menjadi tuli dalam hal, kita nggak harus mendengarkan semua omongan orang. Kita harus memiliki keyakinan positif terhadap hidup yang kita jalani. Jadi sering banget orang merasa insecure karena hal ini. Dan banyak sekali orang yang kehilangan rasa percaya diri karena keyakinan yang salah tadi, bahwa dia tidak sempurna, bahwa dia tidak beruntung, dan bahwa dia tidak memiliki semua yang orang lain miliki. Dan itu menghambat masa depan dia yang jauh lebih baik. Padahal setiap individu itu diciptakan unik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayangnya kita salah gitu memandang diri kita. Jadi jika teman-teman memiliki keyakinan yang salah seperti ini, kita harus bisa mengontrol gitu. Mengontrol pikiran kita, mengontrol sudut pandang kita, dan jadilah bijaksana. Karena dengan kita bijaksana, kita akan memandang kehidupan jauh lebih positif. Tapi sayangnya, kebanyakan orang-orang di sekitar saya yang saya lihat ya demikian. Mereka tidak bahagia karena keyakinan-keyakinan yang salah yang didoktrin di dalam otak mereka. Misalnya mereka dianggap bodoh, lalu mereka kebanyakan benar-benar merasa dirinya itu nggak bisa apa-apa, sehingga dia tidak melakukan apa-apa. Itu yang disayangkan. Padahal bisa jadi dia yang dianggap bodoh punya skill lebih di bidang lain gitu. Atau bisa jadi dia yang diremehkan di suatu tempat, misalnya dikucilkan di suatu tempat gitu. Bisa jadi itu bukan lingkungannya dia. Mungkin dia punya potensi lain atau punya talent lain untuk dia berkarya. Jadi jangan pernah menilai sesuatu itu sebelah mata. Kita harus melihat sesuatu itu dalam hal lain, dalam sudut pandang yang jauh lebih ke depan gitu.
Jadi jangan cepat berasumsi, mengambil kesimpulan yang salah, dan itu menimbulkan keyakinan. Karena jika keyakinan sudah tertanam dalam diri kita, itu akan mempengaruhi cara pikir, dan cara pikir mempengaruhi tindakan kita. Sebagaimana banyak para ahli mengatakan demikian, hati-hati dengan keyakinan, karena keyakinan mempengaruhi perilaku. Hati-hati dengan perilaku, karena itu mempengaruhi sikap kita, dan mempengaruhi sudut pandang kita terhadap sesuatu. Akhirnya itulah yang menjadi kenyataan di hidup kita. Jadi waspadalah teman-teman milenial untuk meyakini sesuatu gitu. Bisa jadi keyakinan kita itu salah, keliru, dan kita nggak tahu, sementara kita sudah mempercayainya, dan itu bertahun-tahun, sampai kita tua nanti. Misalnya keyakinan terhadap kita tidak beruntung misalnya tadi ya. Jika kita sudah merasa tidak beruntung, apapun yang kita lakukan akan zonk, nggak ada hasilnya. Karena kita merasa orang lain punya hoki, saya belum tentu. Orang lain nasibnya baik, saya nasibnya nggak baik. Jika keyakinannya sudah demikian, itu menghambat potensi teman-teman dan menghambat rezeki yang Tuhan kasih. Untuk itu, miliki keyakinan yang baik, harus. Karena saran saya, ini akan jauh lebih baik jika teman-teman terapkan di kehidupan nyatanya. Agar kita lebih yakin ya bahwa diri kita itu punya potensi luar biasa. Kita yakin bahwa kita itu something special. Kita nggak harus ngikuti orang lain. Kita harus menjadi buta, lumpuh, dan tuli gitu. Nggak harus kita ikut-ikutan hidup orang lain. Karena kita harus menciptakan definisi diri kita sendiri. Jadi stop meyakini semua keyakinan yang salah tadi ya. Bahwa kita jelek misalnya. Karena kesempurnaan itu sifatnya relatif. Jangan pernah mengukur kesempurnaan itu ya misalnya fisiklinya bagus, kesuksesannya baik, karirnya luar biasa, jabatannya tinggi. It's wrong. Itu yang menghambat kita untuk berkarya. Karena setiap orang itu unik ya. Sekali lagi, teman-teman harus yakini ini dalam diri teman-teman. Harus mempunyai perasaan yang bergairah dalam hal yang kita suka, dalam hal passion kita. Jadi miliki keyakinan yang baik terhadap masa depan. Karena masa depan kita jauh lebih baik jika kita memiliki pandangan yang baik terhadap hidup yang kita jalani. Oke, mungkin itu saja dari saya Via. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.